Perkenalkan, nama saya Rosnani Pobela. Saya dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, kelas A. Baiklah, di video ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat dengan judul Peran Mahasiswa dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia. Makalah ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Dr. Masri Kudrat Umar SPD MPD. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan mengenai materi yang dari judul saya tersebut. Pertama, kita masuk dulu pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang pneumonia coronavirus baru atau COVID-19 yang pertama kali dilaporkan dari Wuhan, Tiongkok, telah menyebar ke seluruh Tiongkok dan bahkan ke negara lain di dunia. Kasus terkonfirmasi COVID-19 telah membumbung hingga jumlah yang jauh melebihi SARS pada tahun 2003, dan tingkat kematian sama sekali tidak dapat. Menyadari kemampuan penularannya dari manusia ke manusia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan publik tingkat internasional pada 31 Januari 2020. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya memiliki 3, yaitu pertama, bagaimana strategis mahasiswa di masyarakat dalam menghadapi COVID-19. 2. Bagaimana menghadapi permasalahan masyarakat sebagai dampak dari COVID-19. Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan COVID-19 di Indonesia. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui peran dan strategis mahasiswa di masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, saya di sini ingin meninjau dulu dari sejarahnya. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, 2 orang peneliti, Taylor dan Bino, menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Kemudian saya masuk pada tinjauan sosiologis. Saat awal isu wabah virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merespon tenang, serius, dan sampai ada yang merespon dengan berbagai candaan. Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang positif tingkat virus corona. Pada awal sebelum Presiden menyatakan ada warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona, masyarakat Indonesia lebih domain memiliki rasa cemas, sebab rasa cemas ini merupakan suatu yang irasional dan objek ketakutan atas wabah virus corona di Indonesia belum terbukti dan nyata. Kemudian dampak sosiologis yang muncul, terutama masyarakat menjadi panik, perlambatan ekonomi, dan krisis kepercayaan.
wabah corona masih menjadi perbincangan di banyak media baik nasional maupun internasional. Kemudian kita masuk pada tujuan politis. Tujuan dari politis ini yaitu pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penanganan COVID-19 di Kementerian Kesehatan. Hal ini bisa jadi membuat akses informasi publik dan pihak-pihak lain menjadi terbatas. Padahal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang sempat dikutip oleh Arif, pemerintah sebenarnya perlu menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa. Selain Undang-Undang Kesehatan, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Setelah itu saya masuk pada strategis mahasiswa di masyarakat. Baru-baru ini Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau disingkat dengan ISMKI telah berkoordinasi dengan lebih dari 15 organisasi mahasiswa kesehatan yang bernaung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia serta lebih dari 80 BEM Fakultas Kedokteran dan Kesehatan dari seluruh Indonesia untuk menjaring mahasiswa relawan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penurunan mahasiswa dengan program studi kedokteran dan kesehatan lainnya untuk menjadi relawan membantu penanganan COVID-19. Relawan tersebut nantinya bertugas bertugas dalam berbagai peran mulai dari menyebarkan informasi hingga mengedukasi masyarakat. Kemudian permasalahan masyarakat sebagai dampak dari COVID-19 itu sendiri secara tidak langsung berdampak secara menyeluruh dari segi ekonomi, khususnya bagi masyarakat menengah bawah, terutama yang pada dasarnya menggantungkan hidupnya baik itu dari berjualan asongan, dari mengojek, bahkan nelayan yang langsung memberikan dampak negatif atas pendapatan mereka, sehingga tidak bisa memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kita masuk pada peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Peran yang pertama yaitu membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat. Yang kedua, membantu mengedukasikan dan memberikan dukungan psikologi untuk mengurangi kepanikan masyarakat selama wabah COVID-19. 3. Membantu dalam mengorganisasi dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan di masyarakat maupun di rumah sakit. Yang keempat, untuk relawan medis dapat memberikan dukungan kepada para dokter, perawat, pekerja rumah sakit, dan lain-lain. Baiklah, itulah pemaparan materi saya. Selanjutnya saya akan masuk pada bab 3 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dalam tinjauan historis, nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. Kemudian masuk pada tinjauan sosiologis. Di Indonesia, virus corona memberikan dampak berupa diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri saat kembali ke Indonesia. Terjadinya panic buying di beberapa kota di Indonesia, dan bagi yang sedang masa isolasi cenderung mengalami depresi serta menyebabkan masyarakat panik, perlambatan ekonomi, dan krisis kepercayaan. Kemudian dalam tingkat politis, pemerintah selalu memberikan informasi terhadap perkembangan virus corona dan meminimalisir penyebaran berita yang tidak benar agar tidak meresahkan dan membuat panik rakyat Indonesia. Kemudian saran untuk masyarakat Indonesia agar selalu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutuskan penularan dari COVID-19. Baiklah, itulah
pemaparan materi saya mengenai virus corona yang sedang melanda Indonesia pada saat ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.